Iya. Sebelum ini kan kamu naik komal muslim. Kamu naik, saya baru naik bulan 11. Lalu kamu sudah lama. Saya lebih pintar daripada kamu sampai sekarang. Kok nggak ada perubahan dalam hidup kamu itu? Kenapa begitu? Bukan. Ada yang mengatakan di situ makan babi itu penipu. Aduh, Inka. Karena saya sudah rasakan dan saya itu sudah menikmatinya. Sepertanyaan saya, Anda duluan naik komal di apologet manapun. Tetapi kenapa kamu nggak pintar-pintar? Itu pertanyaanku, kawan. Ada apa dengan dirimu? Saya setiap hari berpikir sebelum tidur, memikir-mikirkan bagaimana dosa-dosa manusia ini, dan apabila nanti kita udah meninggalkan dunia ini, kemana kita ini dibawa, kan begitu. Itu yang saya pikirkan. Makanya saya itu kayak ayam itu kan, ayam kan mati udah cukup, nggak ada lagi. Iya, kau ayam potong udah selesai, nggak ada lagi. Halo Pak Pendeta Ramadan, silakan open cam. Berhala ini, iblis. Jangan kita bilang seperti ayam, Pak Dek, karena kita itu sering. Iya, mana ada orang bangkit dari kubur dari zaman dulu. Itu kita ini seperti ayam. Kita hanya ditakut-takutin saja, ditakut-takutin. Oh, bukan salah, Pak Dek, karena begini bukti nyatanya ini, Pak Dek. Kalau ada keluarga kita atau orang lain yang sudah meninggalkan, masa kita mimpikan dia lagi? Ya, karena kamu merindukannya, kamu merindukan makanya mimpi. Bukan. Kita memimpikan dia. Ya, jadi itu yang kita ketakutin sekarang ini, Pak Pendeta MTA. Nggak ada itu, omong kosong itu. Loh, apakah Pak Pendeta belum pernah mimpi seumur hidup? Memimpikan orang-orang itu hanya bunga-bunga kehidupan. Oh tidak, saya pernah memimpi orang yang udah nggak ada. Iya, dia. Anjing saya juga Dola bermimpi kalau tidur ya. Dola saya, Dola juga suka mimpi kalau tidur, menggonggong dia. Ini larinya ke Dola ini, apa maksudnya ini? Iya, anjing saya juga mimpi. Ini banyak yang mengatakan pocong, banyak yang mengatakan jadi pocong. Ya kan? Mana yang benarnya ini? Apakah Pak Pendeta MTH ini tidak memikir sampai ke sana? Bukan, itu kalau kita mikir ke sana, mendingan kita pikir duit aja, udah jelas tuh. Ada duit, ada cewek, ada duit, ada barang. Memikirkan dulu duitnya, dan sambil juga memikirkan lalu nanti ini kemana saya diletakkan ini, kan begitu, memikirkan itu juga. Kau nanti kalau mati kau tidak tahu lagi tuh, kau mau dipotong-potong dijadikan makanan B2 itu kau tidak tahu lagi, nggak ada lagi. Tapi coba lihat, Abraham udah meninggal udah berapa juta tahun, belum bangun-bangun dia kan. Saya tanya kamu, Adam dan Hawa sudah bangun belum setelah meninggal? Nggak ada. Sama seperti kayak ayam, mati udah selesai, besok ada yang hidup lagi. Ini pendeta MTA ini baru ini ku dengar sama pendeta ini seperti ini bahwa kita itu hanya tafsiran, bro, hanya tafsiran. Nggak ada nanti. Coba lihat, saya tanya kamu, apakah ada orang yang sudah meninggal seperti Abraham hidup lagi? Saya tanya kamu. Saya sih belum pernah melihat orang itu ada yang tidak meninggal, udah selesai. Berbuat dosa lah, pergilah dan berbuat dosa. Tapi saya pernah mimpi. Ini begini, saya ini Pak Pendeta pernah mimpikan orang yang udah nggak ada. Ya. Anjing saya juga suka mimpi sih, Dola itu.
Ini Pak Pendeta MTH ini tidak menjawab dengan jujur. Sebenarnya Dola juga mimpi, kita Dola. ini nanti Dola dilempar juga kemana? Dola juga mimpi Dola. Kalau dia tidur di kasur tuh dia asik tidur mimpi. Padahal dia udah tidur dia. Iya, pertanyaan saya sekarang Pak Pendeta ini ya, tolong diperjelaskan ya. Ini yang saya cari-cari, kenapa? Kan Pak Pendeta mengatakan tadi kenapa nggak pintar-pintar, kenapa ini gini-gini ya. Saya memikirkan itu, neraka atau surga itu ketika engkau bahagia di dunia, ketika engkau bersenang-senang, itu adalah sudah surga. Dan ketika engkau menderita, ketika engkau susah hidupmu, ketika engkau dipenjarakan karena sudah mencuri, ketika engkau dipenjarakan karena engkau sudah memperkosa babi, memperkosa ayam, maka engkau dihukum, engkau akan dimasukkan di dalam penjara. Itu adalah neraka bagimu. Tidak ada neraka di surga, tidak ada neraka di bumi. Itu sudah kau rasakan. Itu adalah neraka. Neraka bagimu itu gula. Ya, karena nggak pintar-pintar. tapi Nggak usah sebagai tunggu, pemikiran nggak usah saya tunggu pernah saya pengadilan, nggak usah tunggu pengadilan sama Tuhan. Terlalu lama pengadilan di Tuhan. Tetapi ketika engkau dipenjarakan di dunia, itu adalah sudah neraka bagimu, neraka bagi anak-anakmu, neraka bagi istrimu. Haleluya, haleluya. Iya, tapi begini ya Pak, begini Pak Pendeta MTA ya. Ini udah dua pendeta yang saya dengar seperti ini. Ini terakhir Pak Pendeta ini, ada satu sebelum udah sekian 5 tahun yang lalu lah kan. Saya pernah mendengar seperti perkataan Pak Pendeta ini juga. Pendeta juga itu mengatakan, apabila engkau susah, itu neraka bagimu. Ya. Katanya. Apa? Iya, jadi saya itu sebagai per dalam apabila saya sebelum tidur, apakah itu betul atau tidak? Ya kan? Tuhan katanya, kalau Tuhan itu katanya, Tuhan itu ada katanya, kalau ada yang menolong kita, itu Tuhan. Ya, kalau iblis, apabila masuk kita ke dalam masalah, itu iblis katanya. Itu penjelasan pendeta itu. Iya, memang betul. Ketika hatimu gelisah, ketika engkau susah, ketika istrimu diperkosa orang lain, ketika anakmu diputar-putar lehernya, itu sudah neraka bagimu. Sudah neraka. Iya. Otakmu nggak waras lagi. Tetapi ketika engkau melihat istrimu bersemi-semi mukanya, kau lihat dia senang kamu, kau lihat anakmu bahagia, itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Sudah senyum kamu, sudah bahagia hidupmu. Tetapi kalau semua hatimu gelisah dan tidak ada kebenaran, maka neraka menantimu gula. Begitu. Berarti kita maunya lama hidup di dunia ini dong. Happy terus. Berarti kita maunya lama hidup di dunia ini, bukan maunya cepat dipanggil oleh Tuhan. Bukan dipanggil Tuhan, kamu mati karena sakit. Tidak pernah ada Tuhan memanggil orang, bro. Itu hanya kata-kata kiasan supaya mengikhlaskan. Sebenarnya bukan Tuhan yang memanggil yang mati itu, tetapi karena penyakit yang ada di tubuhnya itu, makanya dia meninggal dunia. Tapi Itu, banyak bro. banyak orang yang mengatakan sekarang Pak Pendeta MTA lebih baik mati katanya. Gimana itu? Itu karena pemikiran dia sudah nggak bosan ada hidup. lagi. Udah Karena bosan hidup ya. pemikirannya nggak ada lagi, pemikirannya udah nggak ada lagi, mendingan dia mati daripada menanggung beban hidup. Karena tidak sanggup Berarti lagi. udah bosan ya, udah bosan hidup ya ibaratnya ya. Oh iya, masuk akal juga itu Pak Pendeta MTH. Karena saya itu berpikir juga seperti itu. Ya. Berarti intinya kalau seperti itu kita mau panjang hidup di dunia ini. Ya, iya. Pak. Harus hidup 100 tahun lagi.
Gitu. Oh iya, oke. Jadi mulai malam ini saya pintar lagi Pak. Saya ingat memikirkan apa namanya itu dunia ini lagi. Ya, kan? Pokoknya Pak Gula begini, jika hidupmu di dunia ini sudah baik, maka itu adalah surga di dunia. Surga yang diberikan oleh Allah. Kau senyum di dunia, kau sehat, kau baik, itu sudah cukup. Tetapi kalau menderita hidupmu di dunia, ada kedengkian, ada iri hati, ada kecemburuan, ada membanding-bandingkan dengan tetangga, membanding-bandingkan dengan hidupmu dengan saya, maka engkau sudah di neraka itu, ya. Nggak tenang. Ya, nggak ada damai sejahtera. Makanya usaha saya, apa nama usaha saya? Toko Damai Sejahtera. Waduh. Apa nama usaha saya di koperasi? Koperasi Damai Sejahtera. Aman, tentram, baik. Nggak mikir apa-apa ini itu ya? Ya, nggak mikir. Waduh, luar biasa Pak Pendeta MTH ini. Itu hanya doktrin yang mengatakan kelak ada neraka. Kalau kita bertanya, di mana neraka itu? Sementara ketika Adam dan Hawa meninggal dunia, di mana diletakkan dia? Apakah di surga atau di neraka? Nggak ada yang tahu. Surga di mana? Neraka di mana? Ya, sementara orang-orang Cina naik ke atas bulan, tidak menemukan neraka di bulan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di bulan. Kemana kita? Ke bawah tanah? Ke bawah tanah, dimakan cacing kau. Iya juga ya. Iya juga ini. Masuk juga di apa ini? Apa nama itu di logika kita ya? Hanya ditakut-takutkan oleh agama, karena agama adalah pedoman hidup kita. Ditakut-takutkan kita di sana. Saya turunin bos, saya orang Islam. Ya, ditakut-takutkan kita di sana. Ini mau dibaptis ini dulu, silakan. Iya. Kalau buka kamera saya akan memberikan apa dia? Oh. Rencanamu itu Lebaranda. Aku tinggal di Nias sekarang. Aku sudah ke Nias kemarin. Oh iya. Baru Lebaranda dan ya rencana Wagadasya. Kunjungan bilateral dengan Pakistan. Oh iya. Iya. Kalau ada yang mau dibaptis, ya silakan ya naik. Karena maksudnya itu ya kita tahu bahwa dibaptis bahwa supaya bahagia selalu. Ya jangan. Saya mau tanya dulu Gule, mengapa Oten takut naik di room saya? Apakah karena mereka tidak punya ilmu atau karena cengeng? Coba jelaskan dulu. Satu, mereka itu kalau Pak Dehe mengatakan memberikan pertanyaan atau menjelaskan agak berat sesuai saja kau. Iya, maksudnya kalau saya perhatikan para pendeta, apa yang Pak Dehe katakan, apa yang Pak Dehe pertanyakan dan jelaskan belum pernah dipaparkan kepada para jemaat sebelumnya. Itu saya ambil poin seperti apalah, kalau mereka khotbah kepada jemaat belum pernah apa yang Pak Dehe katakan itu belum pernah dipaparkan. Belum pernah dijelaskan ke jemaat karena mereka tidak jujur begitu. Kalau pendeta jujur ya habis perpuluhan gula, tidak diberikan lagi oleh jemaat. Contoh suku Lewi mengumpulkan perpuluhan itu adalah ketika mereka susah makan perpuluhan itu dibagi kelak. Nah kalau di gereja dimakan sama pengurus buat beli pecel lele.
Malahan kalau Pak Pendeta MTH Pade mengatakan itu, iya, kan mereka tidak bisa menjawab itu. Karena mereka itu belum pernah menjelaskan itu kepada para jemaat. Kan itu kok baru muncul ini di tahun 2026 ini penjelasan seperti baru muncul tapi terakhirnya begitu. Iya, maksudnya kan begitu. Jadi mereka itu ya daripada pusing kepala lebih baik udahlah nonton aja, kan begitu. Gimana gurumu yang selalu kamu setia samanya, masih akur kah atau sudah mencerai dia di sini nggak berani kesini lagi? Oh, dia lagi apa itu tadi merayakan apa itu, ada Ononiha itu Pak Pendeta. Tadi saya sempat bukan naik lewat, tapi ya kusapa dia, aku bilang Pak Pendeta, oh ya terjebak gula katanya, ganti-ganti oh ya. Ya, Silet, silakan on cam Silet, silakan. Selamat malam Pak Silet, silakan on cam. Oh, berhala ini. Kalau berhala kita turunkan, jangan lama-lama. Jadi artinya begini Pak Gule, sejak saya bernarasi di TikTok, banyak persembahan jemaat di gereja agak berkurang memang, kita harus akui. Karena mereka mengatakan di sana hanya buat makan-makan para pengurus gereja, ngapain kita kasih gede uang? Baru mereka terbuka kupingnya, terbuka lebar-lebar. Jujur aja sekarang saya ini, sejak saya udah menonton hampir 1 tahun TikTok ini, jarang saya ke gereja sekarang ini. Karena saya ikuti di dalam apa Alkitab, kata Yesus, apabila engkau berdoa, tutuplah pintu, tenangkan. Apabila engkau berdoa 1-2 orang, maka didengar. Jadi susah juga. Jadi ada kemarin orang Nias di Riau, Iya. dia berpendapat bahwa jika Padehi yang khutbah di Riau, dia akan ke gereja karena dia sudah 16 tahun tidak ke gereja katanya. Tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kata dia. Dia percaya dalam Alkitab bahwa Yesus adalah utusan, sama dengan perkataan Yesus. Salah dia itu. Dan saya jelaskan kepadanya, dia bilang, ya udah kalau Pak Dehe berkhutbah di gereja kami, maka saya siap datang. Siap datang untuk beribadah. Karena dia baca-baca Alkitab tapi berbeda juga katanya apa yang disampaikan oleh para pendeta. Iya. Kalau dibilangnya Pak Dehe, Yesus itu bukan Tuhan, itu salah benar dia itu. Karena banyak dasar di dalam pola pemikiran saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Iya. Kenapa saya katakan itu? Karena Yesus itu adalah orang yang tidak berdosa, orang yang suci. Tapi saya mau tanya kepada Pak Gule. Iya. Coba lihat tanganku dan perhatikan apa yang kukatakan dan perhatikan benda yang kusiapkan. Saya ambil ya. Coba perhatikan nanti apa yang terjadi. Apalagi ini Pak, ini penonton ini gimana ini? Maksudnya apa ini? Mukjizat atau apa yang dikeluarkan ini jurusnya ini Pak Pendeta MTH ini? Ya. Coba diperhatikan, anggap aja lah ini adalah anggur. Oke, anggur. Oke. Anggur, bukan air Anggur. pun. Anggur dalam gelas. Ya, ambil dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru. Kenanglah aku jika engkau meminumnya. Oke. Lalu apa yang terjadi? Apa yang ku minum, Gula? Anggur. Apa yang ku katakan?
kenanglah aku. Inilah darahku, minumlah. Iya. Ambillah. Iya. Yang kuminum Iya. apa, gula? Anggur atau air putih. Nah, benar darahku. Ya. Itu kan kalau dibilang benar darahku ya bukanlah. Ya. Nah, apa kata Yesus sebelum dia disalibkan? Ambil dan minumlah. Inilah darahku yang kuberikan kepadamu. Darah yang diberikan Yesus atau anggur? Iya, darah. Hah? Darah. Mana ada darah? Tertumpah. Di apa? Ketika perjamuan kudus, Yesus mengatakan, ambillah dan minumlah. Inilah darahku. Darah Yesus atau anggur? Ya, anggur. Berat, saudara. Jadi apanya? Maksudnya apanya ini? Biasanya anggur. Lalu kenapa Yesus mengatakan, inilah darahku? Simbol. Di mana Yesus mengatakan bahwa ketika saya mengatakan inilah darahku adalah simbol? Di mana dia berkata begitu? Iya, jadi iya. Berarti iya, menurut pendeta MTH mengatakan ini, kata Yesus itu, inilah darahku. Bukan darah yang dikasih, tapi anggur. Iya. Iya, jadi salahnya di mana di situ? Salahnya dikatakan inilah darahku, tetapi yang diberikan adalah anggur. Kecuali dia mengatakan inilah anggur perjanjian. Dia katakan inilah darah. Yang kita minum anggur. Iya, menurut pintar-pintar juga rupanya. iya, menurut Pak Pendeta MTH mengatakan kata Yesus itu, emangnya Yesus itu salah atau bagaimana? Kan begitu. Kan sekarang itu Saya tanya Anda, saya tanya Pak Gule, ketika saya mengatakan ini adalah roti, siapa yang berbohong? ya yang berbohong Pak Dehe, karena bukan roti itu. Ah, ini roti bukan? Iya, bukan. Ah, ketika saya mengatakan inilah darahku tapi anggur isinya, berbohong tidak? Jeder. Susah itu. Kata itu, Pak. Kau naik nanti, kalau gurumu naik live, kau hajar dia pakai begitu. Kau bilang air nih, ini air apa anggur aja, bedakan begitu, biar mencerai dia. Bilang, Pak Jai, ini anggur atau air? Anggur. Iya, di mana dulu mengatakan Yesus ini, kan dia disalib dia itu. Bukankah dia Sebelum perjamuan kudus, sebelum ditangkap. Sebelum dijual dia sama si Yudas. Kan ibaratnya itu kan. Nggak ada kata Yesus ibarat, nggak ada. Enggak, maksudnya, ya dia tahu bahwa dia itu kan disalibkan. Darahnya kan tercurah. Itu ibaratnya itu. Bukan, nggak ada dia bilang nanti ibaratku jatuh darah. Nggak ada, dia nggak ngomong itu. Iya, maksudnya kan tahu dia bahwa itu apa. Pak Dehe, Pendeta MTH, Yesus itu kan tahu bahwa dia itu Halo Bayo, silakan Bayo on cam. akan diserahkan, akan disalibkan, bahkan akan dibubur. Maju dulu Pak. Iya. Iya, Jadi- tetapi yang saya katakan itu air atau darah atau anggur, itu pertanyaanku kawan. Iya. Kita nggak tahu kan di situ entah apa di saat itu. Udah, kalau Saya- nggak tahu tidur kita, aku mau makan durian.
Iya, begini ya Pak Pendeta MTA ya. Di saat Yesus mengatakan itu kan sekarang orang mengatakan anggur. Di saat itu Yesus entah anggur atau apa yang diapakan kan kita nggak tahu. Udah, kalau nggak tahu nanti tanya sama gurumu si Depi Jai. Jangan ngomong saya suruhnya nanya nanti Pak Depi. Kata Yesus sebelum dia ditangkap di perjamuan kudus, dia mengatakan, ambil dan minumlah, ini darah perjanjian. Itu air. Tanya, itu air atau darah Pak Pendeta? Iya, nanti ditanya, nggak usah berbeli-beli aja. Iya, oke. Biar nanti kamu naik besok, kamu punya jawaban sedikit sama saya. Iya, tapi ini juga Pak Pendeta ini bahaya juga kalau Pak Pendeta mengatakan Yesus bohong, berarti Pak Pendeta bukan pendeta dong. Saya tidak mengatakan Yesus bohong, saya mau nanya itu isinya air. Begitu tadi. Begitu tadi maksudnya mau bertanya apakah itu asli saya darah? nggak mengatakan bohong Pak Gule, tetapi saya katakan coba ditanya itu isi darah atau anggur. Ini aneh-aneh aja. Padahal ini sangat luar biasa anehnya. Kenapa? Selalu mengatakan inilah yang malasnya para pendeta mengatakan itu. Kalau Pak Dehe menanya sama Pak Pendeta di situ, dia akan bingung juga mengatakan itu. Emangnya kan begitu? Iya. Kan kata Yesus, kan nggak mungkin darah Yesus itu, kan begitu. Iya betul. Kalau ibaratnya itu Pak Dehe itu hanya perumpamaan itu. Iya, di mana Yesus mengatakan nanti saya berkata di sana perumpamaan ya, tapi mereka minum. Semalam Pak Dehe. Iya, mereka minum. Dia dari mana dia mengatakan perumpamaan? Silakan open cam Bina Sakti. Ya, siapa? Nah, silakan. Ya, bingung juga kan Pak terjebak, sama seperti begini Pak terjebak. Iya. Penulis Markus mengatakan bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, siapa yang bersama Yesus naik ke surga sehingga dia tahu Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah? Berat memang. Iya, Bima Sakti, Anda seorang Islam, Kristen atau dari mana? Silakan perkenalkan dirinya dan agama apa? Silakan. Pendeta Kristen. Kristen apa? Pak? Protestan. Pasti pengikut Paulus. Haleluya. Apakah Anda percaya kepada Yesus atau kepada Paulus? Tentunya kepada Yesus lah, Pendeta. Apakah saudara Lauli lebih percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi daripada kepada Paulus? Lebih kepada Allah, Pak Pendeta. Oke. Lalu kenapa banyak oten yang mengatakan bahwa dia lebih cenderung percaya kepada Paulus? Karena ada tertulis di sana dikatakan, sesungguhnya aku Paulus mengatakan kepadamu, apabila engkau bersunat maka Kristus tidak berguna bagimu. Apakah Bang Lauli percaya perkataan Paulus itu? Gimana ya Pak Pendeta ya? Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi tujuan saya juga naik ke sini Pak Pendeta. Saya ini mau bertanya sebenarnya. Bukan untuk ini. Jadi kalau disuruh menjawab itu ya agak susah menjawabnya Pak Pendeta. Rupa-rupanya Bima Sakti ini bertanya kepada pendeta, bukan bertanya kepada Paulus. Haleluya.
Ya, silakan Pak Bima Sakti, apa yang ditanyakan? Kalau bolehlah, supaya tidak nama kita baik, supaya baik, tolong bertanya sesuai Alkitab. Karena banyak pendeta-pendeta bertanya sesuai asumsi atau doktrin, sehingga dia bermutar-mutar lalu muntah darah dan berak celana di sini. Ya, Bima Sakti dari Protestan BNKP, silakan bertanya. Jadi gini Pak Pendeta. Jadi sebelumnya kan pernah ikut live Bang Edis TV ya. Pernah sering lihat lah, sering Kamu nonton yang gitu ikut ya. atau Pak Pendeta? Jadi ada salah satu saya Oke, Ya. silakan. sering nonton videonya gitu. Nah, silakan. Jadi salah satu umat muslim bertanya tuh kepada Bang Edis TV ya, Ya, itu penyaliban Tuhan Yesus itu apakah itu yang direncanakan oleh Allah Bapa atau yang direncanakan oleh iblis? oh, pertanyaan yang sangat luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Allah. Itu pertanyaan Jadi gini ya, yang Pak, Pendeta, sangat lanjut ya. bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Dan Pendeta, puji saya mau Tuhan- lanjut ya, saya mau lanjut ya. Sebentar. Lebih jelas Tuhan. maksudnya saya entah. Puji Tuhan, saya jawab sesuai yang tertulis nanti. Silakan lanjut. Oke Pak Pendeta. Nah, jadi Bang Edis TV itu menjawab pertanyaan dari seorang muslim tadi kan. Jadi katanya itu perencanaan untuk penyaliban Yesus itu yang direncanakan oleh iblis. Itu jawaban dari Bang Edis TV ya. Nah, jadi saya juga heran di situ Pak Pendeta. Kenapa jawaban Bang Edis TV itu menyatakan bahwa penyaliban Yesus itu yang direncanakan oleh iblis itu. Jadi agak bingung. Jangan bingung. Jadi mohon baca Alkitab makanya. supaya tidak bingung. Lalu menurutmu penyaliban itu rencana siapa? Kalau menurut pribadi saya sendiri Pak Pendeta, itu kan kalau menurut saya ya, jadi itu perencanaan dari Allah Bapa itu sendiri. Di mana dalilnya itu? Biar kita baca. Apakah di Yohanes? Yohanes penyaliban Yesus. Yohanes rencana Allah bisa. Apalagi? Gimana ya Pak Pendeta, kalau mau mencari dalil sih agak susah ya. Cuman ingat-ingat, nggak tahu dalilnya di mana. Ingat sebenarnya ada pernyataannya. Cuman agak lupa ya, udah lupa dalilnya itu di mana sekarang. Ya, sebenarnya itu penyaliban itu adalah berasal dari manusia. Ya, rencana manusia. Saya tidak tahu dalilnya karena sudah malam, tetapi aku masih ingat kalau tidak salah di Lukas. Saya coba lihat dulu ya. Saya coba baca dulu karena saya pernah berdebat seorang profesor teologi juga ini, dan saya baca dari Lukas. Nanti saya baca dulu deh ya. Saya setuju dengan Pak Pendeta MTH mengatakan itu berasal dari manusia. Manusia yang membenci, manusia yang menolak Tuhan Yesus. Saya percaya itu juga. Kenapa dulu Bang Lauli ini bertanya seperti itu? Ada apa? Ada apa gerangan? Maksudnya untuk bertanya ini juga masih belum paham lah mengenai tentang penyaliban Yesus itu ya, masih belum sempurna ya di dalam pikiran saya. Nah, jadi setelah saya pikirkan juga, kalau itu yang direncanakan oleh Allah Bapa, berarti manusia-manusia yang menyalibkan Yesus itu berarti itu utusan dari Allah Bapa itu sendiri ya. Ya, makanya Itu menurut saya logika makanya saya.
Makanya saya katakan bukan dari Allah Bapa. Rencana Allah Bapa adalah rencana damai sejahtera, Yang baik, rencana betul. kebaikan. Nanti saya kasih pasal-pasalnya. Tidak ada Betul. Allah merencanakan untuk memusnahkan umatnya. Tidak ada. Ketika Betul. Gomora dihancurkan oleh Allah, YHWH, dan datanglah kepadanya siapa itu namanya saya lupa, dia meminta apabila ada 50 orang yang beriman dan percaya kepadamu Allah, apakah engkau memusnahkan Gomora? Lalu Allah mengatakan, oh tidak. Lalu dia meminta apabila 45, dia minta apabila 30 sampai 20. Akhirnya nanti Gomora itu hanya yang diselamatkan adalah Nuh. Itu contohnya. Rencana Allah adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana berbahaya. Ini. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada pengawal baik Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan memulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu banyak orang. Ini kesepakatan imam besar sepakat dengan Yudas, karena Yudaslah yang menjual Yesus. Karena imam besar itu tidak mengenal mana Yesus, karena orang-orang di zaman itu mereka gondong rata-rata. Mereka tidak mengenal yang mana Yesus itu. Makanya Yudas dan orang-orang di sana mereka sepakat menjual Yesus. Rencana manusia, bukan Allah. Lalu di Markus 14 kita baca lagi. Ya. Dan sebagai tambahan ini Pak Laulia, buat Pak Lauli karena masih muda, sebarkanlah firman Tuhan, Injil dan Taurat, sebarkanlah di seluruh dunia supaya engkaulah mendapatkan berkat dan upah kepada Bapa di surga. Nah, itu kan Pak Laulia? Ya, siapa gue? Ya. Iya, karena Pak Lauli nampaknya mah. Iya. Ini kesimpulannya Markus 14:64. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulan mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Berarti manusia yang hukum mati, bukan Allah. Nih, saya baca ulang ya. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Ini setelah ke Pilatus mereka itu. Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Di sini dasar mereka bahwa Yesus harus dihukum mati. Ketika mereka berkumpul, ketika mereka menanyakan kepada Yesus. Ini di Markus ini dari 1 sampai 64. Di sini kesimpulannya mereka sudah sepakat ke ayat ke 64, sepakat mereka bahwa Yesus harus dihukum mati. Bukan iblis yang menghukum mati, sama seperti oten-oten yang congornya besar, mulutnya bau. Itu bukan. Tetapi yang menghukum Yesus itu ketika Pilatus memutuskan bahwa mengeluarkan Barnabas, lalu Yesus diberi hukuman mati. Itu adalah putusan yang sangat jelas. Ya, saya katakan sekali lagi, mereka bersepakat lalu suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Siapa yang menghukum mati? Adalah manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Bukan Allah Bapa. Allah Bapa, rencana Allah Bapa adalah damai sejahtera, rencana kebaikan. Iya, kalau iblis saya percaya, karena berapa kali iblis itu menggoda Yesus, tetapi iblis tidak bisa melawan Yesus. Selalu Yesus. Jadi yang menjual Yesus adalah Yudas.
kan manusia. Iblis datang dan berbisik di telinga Yudas supaya menjual Yesus. Harus tahu penonton tuh, biar penonton tidak botol. Ya baik otot Iya, atau betul. mana, biar tidak botol. Jadi yang Iya. membisikkan di telinga Yudas menjual Yesus adalah iblis, dan yang memutuskan hukuman Yesus adalah para orang-orang Yahudi, termasuk Pilatus. Memutuskan dengan tekad bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mati Yesus karena ditombak oleh prajurit Yahudi. Itu adalah kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Iya, Kita dan tidak tambahan boleh. Nih, saya kasih lihat ya. Kita tidak boleh bernarasi di luar firman Tuhan. Nih, memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Nih, dari atas. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengar suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Sudah jelas. Iya, Sudah jelas. Yang menjual Yesus adalah Yudas, yang membisikkan di telinga Yudas adalah iblis, dan yang memutuskan hukuman mati terhadap Yesus adalah orang-orang Yahudi dan termasuk Pilatus. Saya mau tutup buku karena ajaran saya benar dan adil saya simpan, tidak ada lagi yang harus kujawab. Iya. Mengerti Pak Bima Sakti Lauli? Iya, Pak Lauli. Mengerti Pak Pendeta, mengerti, sangat mengerti. Mengerti? Iya. Saya jelaskan dengan baik. Yang menjual Yesus ketika iblis membisikkan di telinga Yudas, maka iblis bergerak dan Yudas sepakat, dia menjual. Lalu Karena dia mau uang. Yudas mau ya, uang. mau uang. Lalu yang memutuskan hukuman Yesus adalah orang-orang Yahudi, termasuk Pilatus. Mereka sepakat bahwa hukuman mati. Kalau mereka nggak sepakat, nggak dihukum Yesus. Iya, karena Yudas nggak mau dia miskin, dia mau kaya, makanya dia jualnya, ya kan? Tapi akhirnya Yudas menyesal dan dia berkata, saya menyesal, ternyata anak ini adalah anak Allah. Ah. Menyesal. Dan peran Allah itu membangkitkan Yesus karena tidak berdosa dia. Ya, itu adalah perannya. peran Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik Iya. ke surga. Dan sesuai dengan kata pendeta tadi, bahwa Tuhan itu tidak pernah memusnahkan atau membunuh orang. Ya, tidak Apa pernah. itu tidak pernah? Rencana Allah adalah rencana yang baik. Kita bisa lihat juga di dalam Alkitab. Iya, itu bukan. Makanya Kalau ajaran Edis sudah 6 kali mencerai Edis sama saya, kabur dia. Edis itu nggak ada ilmunya, dia ada ilmunya menghujat itu, nggak ada ilmunya dia. iya. Dia itu kerjanya ngehujat dari pagi sampai terbenam matahari. Entah apa rencana iblis, rencana Bapa sama dia itu. Tidak ada itu. Karena Bapa itu, iya. Karena Bapa itu merencanakan yang baik. Tetapi Kalau rencana iblis itulah sama Edis. Iya, yang jahat kalau iblis. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menghina-hina agama orang lain. Yesus Iya. mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Haleluya, haleluya. Puji Gimana Bapak mau merencanakan? Nggak ada perencanaan Bapak di situ. Hanya Bapak aja membangkitkan orang yang benar. Itu aja. Iya. Bukan Oke, dia sudah entah mengerti bergerak. Abang Kulauli? Sudah Pak Pendeta, sudah. Oke. Karena Pak Lauli Pak Gula sudah mengerti, maka kita akhiri malam ini. Karena saya Ya, juga sebelum belum dia- makan dan mau sebelum dia istirahat.